Alhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya tidak akan bergerak kaki seorang hamba itu di hari kiamat sebelum ditanyakan beberapa perkara termasuk ilmunya ataupun usianya, umurnya, kemana ia membawanya. Dan tidak ada keimanan kecuali dengan ilmu. Wa amilus salihat, dan dia beramal saleh. Kemudian saling menasihati dalam kebenaran, yaitu mendakwahkan ilmunya, dan saling menasihati dalam kesabaran, itu bersabar ya dalam menuntut ilmu, istiqomah di atas ilmu. Nah, menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga, maka wajar saja banyak rintangannya, banyak cobaannya. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita di kitab Khulasatut Ta'dhimil Ilm, yaitu kitab tentang pengagungan terhadap ilmu syar'i. Kita masuk ke prinsip ke-16. Simpul ke-16. Al-ma'qidus sadisa asyar tawqiru majalisil ilm wa ijlalu aw'iyatihi, yaitu menghormati, menghargai majelis-majelis ilmu dan mengagungkan ya aw'iyatihi. Apa itu? Mengagungkan hal-hal yang berhubungan dengan majelis ilmu, seperti buku-buku. Ya, buku-buku disusun di rak yang rapi. Nah, insyaallah akan kita bahas. Ini penting ya, Mak sekalian, bagi seseorang yang ingin menuntut ilmu. Ya. Karena menuntut ilmu memiliki cara-cara, adab-adab agar seseorang bisa sampai kepada tujuan yang ia inginkan. Qala al-musannif rahimahullah, fa majalisul ulama'i ka majalisil anbiya. Majelis para ulama itu seperti majelis para nabi. Seperti majelis para nabi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ulama'u innal ulama'a warasatul anbiya." Sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi. Ya, apa yang diwariskan? Fa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama walakin yuwarrithul ilm. Sesungguhnya nabi dan rasul itu tidak mewariskan harta. Namun yang diwariskan apa? Ilmu. Maka majelis para ulama sebagaimana juga majelis nabi tentunya berbeda dari segi afdhaliyahnya, keutamaannya. Namun setiap majelis ilmu yang di situ dibahas Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majelis tersebut hendaknya kita hargai, karena itu majelis juga seperti majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan berarti ketika di majelis ilmu itu hadir Nabi Muhammad SAW. Ini yang seperti yang diyakini oleh sebagian orang. Dan itu kedustaan. Ya, Nabi Muhammad SAW sudah meninggal. Bagaimana hadir lagi di sebuah majelis? Ya, Allah musta'an. Qala Sahlu bin Abdullah, man arada an yanzura ila majalisil anbiya falyanzur ila majalisil ulama. Berkata Sahl bin Abdullah, barang siapa yang ingin melihat majelis-majelis para nabi, maka lihatlah, pergilah ya kepada majelis para ulama. Majelis para ulama. Naam. Dikatakan apa? Salam Abdullah menyanjurkan hadisnya, perkataannya, yaji'ur rajulu fayaqulu ya fulan. Datang seorang laki-laki, dia berkata, ya fulan. Wahai fulan, sebut namanya. Fulan ini, ya ini contoh saja. Kan sering diucapkan fulan, allan gitu kan. Ayyu syai'in taqulu fi rajulin halafa 'ala imra'atihi bikada wa kada. Naam. Ya fulan. Naam. Apa yang kau katakan? Apa hukumnya? Dia bertanya hukum di sini. Naam. Kepada seorang laki-laki yang mengucapkan hal-hal kepada istrinya, apakah dia terjatuh talaknya, seperti itu. Ya. Nah, fayaqulu talaqat imra'atuhu. Ya, yang ditanyai berkata, sungguh perempuan tersebut telah tertalak. Naam, wa yaji'u akhar, ada yang lain lagi dikatakan. Naam, fayaqulu ma taqulu fi rajulin halafa 'ala imra'atihi bikadza wa kadza. Apa yang kau katakan bagi seorang laki-laki
yang mengatakan hal-hal, ya, apakah mengatakan hal-hal yang hal tersebut ditanyakan apakah ini jatuh talaknya atau tidak, dikatakan laisa yanhatu bihadzal qaul. Kalau ini enggak. Ya, dan tidak juga membayar kafarah sumpahnya. Nah, maksudnya apa? Walaysa hada illa linabiyyin aw li'alimin fa'rifu lahum dzalik. Maksudnya apa? Salim bin Abdullah rahimahullah itu menjelaskan bahwasannya yang seperti ini tidak mungkin dilakukan kecuali oleh nabi ataupun seorang ulama. Naam, yang berfatwa. Kadang-kadang pertanyaan yang sama dengan berbeda konteks jawabannya bisa berbeda. Nah, ini tidak mungkin bisa keluar dari para orang kecuali nabi atau para ulama. Nah, ini maknanya apa? Majelis nabi, majelis para, kalau kita ingin gimana melihat majelis nabi, hadirlah majelis para ulama. Nah, itu maknanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fa'ala talibil ilmi an ya'rifa li majalisil ilmi haqqaha. Ya, wajib atas setiap penuntut ilmu itu mengetahui hak-hak majelis ilmu. Ya, fa yajlisa fiha jilsatal adab. Hendaknya dia duduk di majelis ilmu itu dengan duduk yang beradab. Duduk yang beradab. Nah, tidak selonjoran kakinya gitu kan. Nah, itu mengurangi keberkahan ilmu yang dia dapatkan. Nah, wa yusghiya ila syaikhi nadiran ilaihi. Mendengar kepada syekh, didengar syekh. Kemudian melihat kepadanya. Ini merupakan adab. Nah. Fala yaltafitu anhu min ghairi darurah. Tidak berpaling dari syekh, ya, tidak berpaling dari syekh kecuali pada kondisi keadaan yang darurat. Ya, sangat darurat. Kalau enggak tetap melihat kepada pelajaran. Wala yattaribu li dhajjatin yasma'uha. Nah, dan dia tidak melihat hal-hal yang terdengar di luar misalnya. Hal-hal yang membuat kalau orang biasanya pasti berpaling gitu. Ya, ada mungkin keributan atau apa, tapi dia tetap fokus kepada syekh selama memang tidak ada kaitannya dengan pelajaran gitu kan. Nah, kecuali kalau ada gempa, itu lagi ceritanya. Ya, ada hal-hal yang berbahaya. Ini kan mungkin cuma suara petasan aja di luar gitu. Nah, akhirnya menjadi terkadang di majelis itu bisa buyar syekhnya kan begitu. Kan itu juga dalam hal menghargai ilmu yang sedang disampaikan. Nah, karena ilmu ini berbeda aja mas dengan perkataan manusia. Ya, ilmu agama ini dimuliakan. Kalau kita tidak memuliakan ilmu, maka kita akan tidak akan dimuliakan oleh ilmu tersebut. Nah. Wala yab'atsu biyadaihi au rijlaihi. Ya, tidak sibuk dengan tangannya, dengan kakinya. Kadang ada juga yang sibuk itu kan. Enggak tetap gitu. Kecuali darurah, kecuali dibutuhkan. Wala yastanidu bi hadrati syaikhihi, tidak bersandar, tidak senderan. Ya, tidak senderan, tapi enggak apa-apa kalau udah tua senderan. Ya. Tapi kalau mampu ya enggak senderan. Nah, qala wala yattaki'u ala yadihi, ya itu dia duduk gimana ya kita katakan. Nah, ini susah dijelaskan ya. Duduk kakinya di lututnya diataskan gitu kan. Ya, kalau di Arab sana mereka menggunakan kain misalnya. Digunakan kain untuk, jadi duduk santai lah istilahnya, duduk santai. Nah, dengan memeluk lutut. Nah, itu tidak dilakukan. Ya, tidak dilakukan di majelis ilmu. Wala yukthiru at-tanahnuha wal harakah. Nah, tidak banyak
batuk-batuknya gitu, atau gerak-geraknya. Ya, sedikit-sedikit batuk, sedikit-sedikit batuk. Kadang-kadang dibuat-buat juga. Sebenarnya bisa ditahan. Ya, cuman terlalu dilepas gitu kan. Sampai membuat majelis itu sibuk dengan suara batuknya juga gitu. Sembari sibuk juga dengan ilmu. Jadi orang juga risih. Syekhnya kadang juga risih. Nah, jemaah sekalian. Tentunya kita lihat di majelis para ulama. Wala yatakallamu ma'a jarihi, tidak berbicara dengan tangganya yang di samping. Ya, enggak sibuk ngobrol sama yang di samping. Nah. Wa idza atasa khafadha sautahu. Nah, kalau dia bersin, maka dia rendahkan suaranya, jangan dilepas. Ya, bersin ini bisa di setel juga kadang. Ya, kadang ada orang bilang, oh saya nggak bisa setel bersinnya. Belajar cara setel bersin itu kan. Jangan dilepas sebagaimana di rumah juga itu. Bisa, insyaallah taala. Karena kalau terlalu besar di majelis ilmu juga bakal membuat majelis itu buyar gitu. Apalagi kalau enggak ramai orangnya. Wa idza tatha'aba satara famahu ba'da raddihi jahdahu. Nah, kalau dia menguap, maka dia tutup mulutnya. Ya, setelah dia berusaha untuk menahan uapnya. Apa tuh? Ketika dia menguap itu, awalnya dia tahan. Bisa ditahan tanpa megang tangan, tapi kalau nggak bisa sama sekali dengan tangannya juga. Nah, kalau bersin tadi, jemaah sekalian mungkin ada yang nggak bisa, yaitu fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Nah, tentunya ini adab-adab jemaah sekalian, ada adab dalam majelis ilmu. Maka dari itu kita, alhamdulillah, kita berada di tengah-tengah orang yang menuntut ilmu, di tengah orang-orang yang peduli terhadap ilmu agama. Ya, tinggal sekarang bagaimana kita menyempurnakan, istilahnya apa? Kita melakukan hal yang maksimal. Ya, bukan sekedar menuntut ilmu, tapi juga belajar adab-adab menuntut ilmu kan gitu. Nah, juga belajar ada adab menuntut ilmu agar ilmu tersebut bermanfaat. Nah, terkadang banyak orang yang lama menuntut ilmu dikarenakan tidak tahu ada adab menuntut ilmu, banyak kejanggalan yang terjadi di dirinya. Baik itu hubungannya dengan ustadznya, hubungan dia dengan teman-temannya, hubungan dia dengan keluarganya, hubungan dia dengan ilmu itu tersendiri, maka banyak bisa ada masalah. Nah, dan tidak terasakan kenikmatan menuntut ilmu. Kenapa? Kata Syekh, fala yalumanna in fatara anhu illa nafsahu, kata Syekh di awal. Janganlah kalian mencela, janganlah ia mencela, ya, orang-orang yang futur dari menuntut ilmu, ya, janganlah ia mencela kecuali dirinya sendiri. Karena yang futur itu kan sumpah hidupnya. Nah, jangan dicela kecuali diri dia sendiri. Kenapa? Dia tidak tahu bagaimana cara mengagungkan ilmu. Makanya buku ini sangatlah bagus ya Mas sekalian untuk di awal. Selesai kita membahas tentang adab menuntut ilmu. Nah, di sini Syekh membahas tentang adab majelis ilmu ya. Selesai kita membahas tentang adab di majelis ilmu. Sekarang adab tentang buku dan yang semisalnya. Wa yandamu ila tawqiri majalisil ilmi ijlalu awiyatihi allati yuhfadu fiha wa imaduha al-kutub. Nah, dan dimasukkan juga pembahasan tentang memuliakan majelis ilmu itu apa? Mengagungkan tempat ilmu tersebut. Nah, rak-rak buku itu diagungkan. Ya, jangan di masjid misalnya, jangan asal-asalan gitu. Subhanallah orang taruh HP di atas mushaf. Itu terjadi zaman sekarang. Jangan gitu. Ya, buku ya apalagi mushaf ya. Kalau buku saja enggak boleh gitu. Ya, buku saja tidak boleh. Nanti kita jelaskan bagaimana perkataan Imam Ahmad. Ya. Qala fallaiqu bi talibil ilmi saunu kitabihi. Ya, sudah selayaknya bagi setiap penuntut ilmu itu dia menjaga bukunya. Wa hifdzuhu. Menjaga ya bukunya dari misalnya disampul. Bukunya jangan sampai basah. Ya kan? Diberi tanda bukunya nanti jangan ketukar sama orang lain misalnya. Nah, wa hifdzuhu dijaga ya.
dijaga di tempat yang baik, bukan ditaruh begitu saja. Itu koran namanya kalau ditaruh begitu saja. Ya koran itu dunia, kita nggak butuh. Di buku agama itu ada di situ ayat Allah, ada hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, kita saja jamaah sekalian, barang kita, ya kalau ditaruh sembarangan oleh orang lain misalnya, handphone kita saja boleh pegang orang taruh sembarangan, kita bakal marah. Bagaimana dengan kalamullah, mushaf, ya Al-Quran, ya bagaimana dengan kalamullah Al-Quran, ya mushaf itu ditaruh sembarangan gitu, ataupun buku-buku agama ditaruh sembarangan. Subhanallah. Perlu kita ketahui jemaah sekalian, itu bentuk ya tidak menghargai ilmu. Nah, fallaiqu bi talibil ilmi saunu kitabihi wa hifdhuhu wa jalaluhu wa atina'u bihi wal itina'u bihi, dan perhatian kepada buku tersebut dibersihkan. Nah, fala yaj'alhu sunduqan yahshuhu biwada'ihi, jangan dijadikan itu sunduk sebagai tempat kota ataupun ditaruh barang-barang yang lain di atasnya misalnya. Wala yaj'aluhu buqan, tidak juga digulung-gulung gitu menjadi misalnya mainan-mainan misalnya. Ya kalau buk itu trompet artinya. Nah, wa idza wada'ahu bi lutfin wa inayah. Kalau dia meletakkannya, selesai membaca, selesai kajian, dia taruh dengan baik. Dia letakkan dengan baik, ya. Bukan dilempar gitu kan. Nah, Rama Ishaq bin Rahawai yauman bi kitabi kana fi yadihi fara'ahu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal faghadiba wa qala ahakadha yaf'alu bi kalamil abrar. Nah, Ishaq ibn Rahawai rahimahullah pada suatu hari melempar sebuah buku yang sebelumnya berada di tangannya, lempar gitu. Fara'ahu Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ahmad melihat, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah melihat gitu. Faghadiba, kemudian Imam Ahmad marah. Wa qala ahakadha yuf'alu bi kalamil abrar. Berkata Imam Ahmad kepada Ishaq ibn Rahawai, apakah seperti ini yang kau lakukan dengan perkataan-perkataan kalamul abrar? Kalamul abrar itu apa? Orang-orang yang mulia, para ulama. Begini engkau perbuatnya. Begini cara engkau memperlakukan buku-buku, ya, perkataan-perkataan para ulama. Nah, ini Imam Ahmad, ya, menjadikan penegasan kepada pada muridnya. Nah, Ishaq ibn Rahawai itu ulama. Ya, cuman pada saat itu ya, semua manusia itu bisa salah. Semua manusia bisa salah. Wala yattaqi'u 'alal kitabi aw yad'uhu inda qadamaihi. Ya. Nah, tidak dia itu bersandar kepada kitab, kepada buku. Nah, kemudian aw yad'uhu inda qadamaihi, atau ditaruh di bawah kakinya, dekat kakinya gitu kan. Nah, wa idza kana yaqra'u fihi 'ala syaikhin rafa'ahu 'anil ard. Kalau dia baca di depan syekh, itu diangkat bukunya di atas permukaan bumi itu maksudnya. Ya jangan ditaruh di lantai. Ya. Wa hamalahu biyadaihi, dan dia membawanya dengan kedua tangannya. Biyadaihi ini maknanya dua tangan. Ya, ini kadang ada orang bawa buku asal-asalan gitu kan, satu tangan sampai udah seperti sama dia bawa belanjaan. Bawa buku, bawa mushaf, ya, itu sama seperti dia bawa belanjaan. Ini harus dibedakan ya Mas kalian. Ya, ini penting ya Mas kalian, tentang bagaimana kita memuliakan majelis ilmu. Ya, dan memuliakan apa yang berhubungan dengan majelis ilmu dari buku-buku. Ya, pena, ya, kemudian dan lain-lain yang berhubungan dengan majelis ilmu. Hada wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.